Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kestipel. Kembali lagi bersama kami di Talkcast volume 6. Dengan kali ini hostnya itu saya dan Akbarsyah dari kelas 11 MIPA 2. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, beliau adalah pendiri dari Fona.id. Saya perkenalkan Kak Febri Muzaki. Halo Kak. Halo, selamat siang. Thank you sudah diundang. Apa kabar Kak? Baik, sehat. Semuanya sehat? Oke, bagus. Gimana rasanya Kak kesannya masuk podcast? Hahaha, baru pertama kali nih. Sebenarnya pakai Zoom juga baru pertama kali nih. Oh, iya dah. Baiklah. Kak, saya bolehnya panggilnya apa nih? Kak Zaki atau Kak Fejri? Pejri aja. Oh, Kak Fejri ya. Oke. Ya, Bisa dimulai? ya silakan. Nih, Kak. Pertama, saya mau nanya nih. Nah, kan Kakak kan pendiri dari Fona.id ya. Nah, Ya, latar belakang Kakak memilih membuat bisnis Fona.id apa, Kak? Latar belakangnya? latar belakangnya. Jadi, uh, Fona itu kan sekarang ini brand fashion yang jual dompet dan tas ya. Dulu sih saya itu kerja kantoran, kerja di Sudirman gitu, kantor di Sudirman. Uh, kita bikin Fona ini dulu bertiga mulainya. Saya, Kak Vio, sama Kak Hans. Gitu. Kak Vio itu istri saya, Kak Hans itu adik saya. Uh, sebelum ya, sebenarnya pengen ini pengen kehidupan yang lebih baik lah, taraf kehidupan yang lebih baik daripada waktu kerja dulu, dari kerja kantoran. Pengen yang lebih baik dari itu gimana kita punya ide untuk bikin usaha sendiri, bisnis gitu. Ada tabungan sedikit untuk dipakai modal bisnis. Tabungannya juga dari hasil ini, hasil kerja kantoran itu. Setiap bulan ada gaji, ditabung sedikit, tabung sedikit, tabung sedikit gitu. Gitu mulainya, Dylan. Oh, gitu, Kak. Ya, Jadi, nah kan Kakak kan akhirnya sudah buat Fona.id nih. Kan ya, kalau orang jualan ada yang jualan makanan misalkan Kak ya. Nah, kalau Kakak kan memilihnya kan untuk memproduksi tas dan dompet ya Kak, yang sudah saya lihat. Nah, itu ya. kenapa Kak? Oke. Uh, jadi kita dulu sempat brainstorming dan ngelihat situasi orang usaha gitu seperti apa. Jadi basically kita kan ada, kalau mau usaha sendiri itu ada bidang usaha barang, ada bidang usaha jasa gitu. Nah, kita lebih milihnya itu ke arah yang barang, bukan yang jasa. Karena apa? Karena kalau sampai level tertentu, kalau kita memilih usaha jasa, itu nggak bisa kita duplikasi lagi gitu. Misalnya kita fotografer, satu hari kita cuma bisa ngelayanin sekian klien gitu. Paling banyak itu misalnya ada photoshootnya berlangsungnya 2,5 jam. Kalau dalam satu hari kita bisa handle berapa gitu. Nah, bisa kita punya anak buah, tapi nggak bisa terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak, jadinya kualitas jasanya itu turun. Soalnya ada keterbatasan di situ. Sedangkan kalau barang, setelah kita bikin sampel di awal produknya gitu, kita bisa duplikasi jadi ribuan, ratusan ribu, walaupun jutaan unit gitu, dan kita jual gitu. Jadi plafon atasnya itu jauh lebih tinggi gitu kalau barang sama jasa. Terus kita nggak mau makanan karena bisa basi gitu. Ada time limit buat setiap produk gitu. Terus kenapa kita milih fashion gitu? Karena lebih gampang dibuatnya. Udah kita kerucutin lagi waktu itu. Oh, kita nggak mau jual sepatu atau nggak mau jual baju gitu. Kenapa? Karena uh, ada ukuran-ukurannya, ada size-size.
Kalau ada ukuran, berarti produksinya harus lebih banyak. Kalau produksinya harus lebih banyak, berarti kan modalnya harus lebih banyak. Kita nggak punya Iya. duit gitu, gitu. Oh, Setelah itu kita kan apa sih nggak punya duit, resikonya kalau kita mau invest di awal lebih tinggi gitu kan jadinya dangerous juga. Soalnya kan duit tabungan hasil kerja di awal gitu kan kita sayang-sayang gitu, Dylan. oke gitu Kak. Nah, kalau apa? Barang jualan Kakak menargetkan kelompok kelompok gitu gak Kak? Kayak terutama ke anak muda atau enggak ke ibu-ibu gitu. Kakak targetnya siapa Kak? Oke, di awal dulu kita nggak tahu tuh, kita nggak tahu yang bakal beli produk kita itu siapa gitu. Apakah ibu-ibu, apakah ibu kantoran, umur 40, atau umur 30, atau yang lebih muda, kita nggak tahu. Jadi waktu di awal kita bikin open aja, bulan-bulan pertama itu. Baru kita lihat hasilnya seperti apa. Lebih banyak di umur berapa yang ininya, konsumennya gitu kan. Gitu Hmm. dari pertama sih kita tes dulu, baru kita pelajarin seperti apa gitu. Setelah itu kita baru bisa lebih spesifik. Batch kedua kita batch kedua produksi gitu ya. Batch kedua produksi bisa lebih spesifik ke segmen yang kita tuju gitu. Selain itu kita juga tim di Fona ini mempelajari data yang ada itu di internet. Ya paling gampang dari internet lah kita pelajari. Uh, ya nggak bisa ini sih, nggak bisa asal pengen saya pengen jual untuk market yang itu gitu. Terus Hmm. berharap pasti sukses gitu, enggak. Harus ada studinya kayak gimana gitu. Ya kalau studi yang kita kerjakan di Fona itu kita ngelihat di Indonesia ini uh, penghasilannya orang-orang segimana, rupiah Oke. setiap bulannya gitu. Terus kita waktu itu menuju ke arah uh, internet based selling gitu, di uh, website sendiri ataupun di platform e-commerce gitu. Nah, yang bisa menggunakan platform-platform e-commerce ini, aplikasi-aplikasi ini biasanya umur berapa? Apakah 60 tahun? Apakah 20 tahun? Gitu. So, kalau lebih Gitu. dekat ke arah 20 tahun, penghasilan orang umur 20 tahun itu kira-kira berapa? Saya 3 juta misalnya gitu. Kalau di Jakarta gitu ya misalnya ya. Hmm. Dari 3 juta itu yang dibudgetin untuk bisa beli tas atau dompet itu seberapa kira-kira? Setelah dipotong lain-lain ya, dia naik bis, apa beli bensin motor, beli makan, beli isi pulsa buat kota dan segala macam gitu kan. Sisanya buat beli tas, beli dompet itu seberapa gitu. Nah, itu yang kita perkirakan, terus baru kita putuskan selanjutnya. Produknya seperti apa, pricingnya seperti apa gitu. Ya. Oke. Nah, begini nih Kak. Tapi kan Kakak kan tadi kan sudah bilang ya, kalau waktu pertama kali mulai bisnis itu dari 3 orang itu kan, Kakak, Ya, istri Kakak, sama adik Kakak ya. ya. Nah, nah pasti kalau kita baru mulai bisnis, kita kan mulai tuh dari nol tuh kayak ya. Nah, nah waktu pertama kali itu strategi penjualan sama promosinya apa Kak? Oke. Dulu tahun 2013 itu e-commerce belum ada, Instagram belum ada ya dulu ya, Facebook dulu baru adanya gitu. Uh, kita dulu tahun 2013, sebenarnya dari sebelum itu saya udah jualan kopi waktu itu pertamanya, dari tahun 2008. Saya masih kerja kantoran. uh, Adik saya si Hans ini bisa bikin website segala macam tahun 2008 itu.
dibikin website. Terus kita jualan kopinya kopi bubuk sama kopi biji gitu. Kita berusaha menjualnya ke Eropa, ke Jepang, ke Australia gitu, ke Korea Selatan. Cara memasarkannya gimana? Kita pasarkan melalui Google Ads gitu. Kita bisa dipasang gitu kayak sekarang Instagram Ads gitu kan, iklan melalui Instagram. Mau munculnya di mana gitu misalnya. Bisa kan cuma muncul di Sydney doang gitu misalnya, atau cuma pengen muncul di Jakarta doang, bisa kan kayak gitu kan. Nah, itu disetting kayak gitu dulu, tapi Google Ads, belum ada Instagram. Jadi dari sebelum Fona kita udah mempelajari, udah pernah melakukan lah berjualan lewat internet itu seperti apa gitu. Ya, awalnya dari internet situ, terus gimana tadi pertanyaannya? Saya jadi lupa, Dilan. Itu Kak apa? Strategi penjualannya, cara Kakak apa? Mengenali produknya Oke, gitu. cara mengenali produknya. Pertama-tama sih harus dites segala macam gitu ya, misalnya ya. Oh, apakah ini barang cewek atau barang cowok yang lebih laku gitu. Kita coba kerucutkan gitu. Jadi misalnya kita waktu pertama mau buat isi website kita itu seperti apa gitu. Kita bikin 5 produk, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus mewakili laki, ini mewakili cewek, ini mewakili ibu-ibu, ini mewakili apa gitu. Jadi kita berusaha lempar ke pasar berbagai macam jenis ini, nanti ngelihat responnya seperti apa. Dari setiap jenis ini disediain warnanya juga, ada warna hitam, ada warna pink gitu misalnya kan, ada warna coklat. Yang lebih jalan itu responnya yang mana? Harus diperhatikan gitu. Jadi banyak-banyak analisa gitu. Keuntungannya dari kalau melakukan bisnisnya ini lewat internet itu lebih gampang diukur. Seberapa banyak yang masuk ke website kita, seberapa banyak yang nggak membeli gitu. Jadi kita bisa lebih ukur kalau kayak gitu. Ya, jadi dari awal sih banyak ngumpulin data, terus diperbaiki, improve, ngumpulin data, diimprove, gitu. Ya, Dilan. Oke, begitu Kak. Nah, kan kalau yang menjual barang fashion gitu kan Kak, kan Ya. pasti merek-merek itu ada banyak ya. Kakak juga Hmm. pasti punya saingan kan Kak? Ya. Nah, dari produk yang Kakak miliki ini nih, yang Kakak jual sekarang, kelebihan dan keunggulannya apa Kak daripada brand-brand yang lain gitu Kak? Yang unik. Oke. Kita nggak ada spesifik keunggulan gimana ya. Kita cuma berusaha mengerti keinginan pasar seperti apa. Kita berusaha mengerti pasarnya itu kebanyakan di mana gitu. Kemarin saya kirim video ke apa namanya, ke Rido mengenai income distribution di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu gajinya seberapa gitu pendapatannya gitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi sebagian besar dari penduduk Indonesia itu pendapatannya masih 4,8 juta ke bawah gitu. Hampir 80% dari masyarakat Indonesia pendapatannya segitu. Jadi kita harus mengerti mau jualannya kepada siapa. Kalau pendapatannya 4,8 juta ke bawah, terus saya mau jual barang tasnya harganya 15 juta gitu ya, ya kemungkinan besar nggak laku gitu, pendapatannya kebanyakan penduduk Indonesia segitu gitu. Nah, pertama harus mengerti audiensnya seperti apa gitu. Terus dari situ kita berusaha mengerti lagi si audiensnya ini kebiasaannya seperti apa. Apakah dia naik mobil sendiri, apakah dia naik motor atau naik angkot gitu. Tasnya beda-beda tuh kalau kita mau nyediain gitu kan. Kalau pendapatannya 4,8 juta ke bawah, hampir 80% penduduk Indonesia gitu,
ya kemungkinan besar masih naik angkot gitu atau naik motor gitu kan. Kalau yang enak buat dibawa naik motor itu tas seperti apa? Apakah tas ransel atau yang bisa diselempangin gitu. Uh, Kalau di luar negeri itu banyak tas-tas wanita itu yang nggak ada resletingnya, dia cuma celok gitu aja. Ibu-ibu tasnya gede gitu kan, wanita tasnya gede gitu terus dibawa kemana, ke mall atau kemana gitu. Nah tapi di Indonesia kalau kayak gitu dibawa di bis atau di komuter kereta gitu, apa nggak dicopet orang gitu kan. Iya, Jadi Kak. kita harus mengerti kebiasaannya mereka seperti apa, terus baru kita bikin. Yang pasti dari pertama Fona itu pengen bikinnya kualitas bahannya itu bagus, kualitas tasnya bagus, tapi harga murah gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan kalau yang kualitas bagus, bahan bagus tapi harga murah gitu. Hard to say no kalau memang itu oke. Iya bener Kak. Nah, kalau dari apa? Dari tas-tas Kakak itu apa? Kakak mengambil inspirasi desainnya dari mana Kak? Inspirasi desainnya itu Kak? Oke, kita inspirasi desainnya kita perhatiin di sekitar kita sih ya. Uh, Kalau lagi keluar kita perhatiin orang lagi banyak pakai apa di mall, banyak pakai apa dari sosial media pasti kita perhatiin gitu. Jadi harus harus peka ya sama sama yang terjadi di luar gitu. Terus habis itu dengar input-input dari teman-teman gitu. Terus kita diskusi di Ona sendiri, Kak Vio, Kak Hans diskusi yang mana yang benar memang lagi kemungkinan tanggapannya bagus, yang mana yang kemungkinan enggak gitu ya. Setelah setelah berapa 7 tahun sekarang ya di bidang tas dompet ini jadi ngerti lah kira-kira yang mana gitu. Oke. Nah, tadi kan waktu saya nyimak, tadi Kakak mendengar biaya produksinya murah kan Kak ya? Nah, Oke. apa? Nah, caranya gimana Kak? Apakah bisnis Kakak memotong kos produksi kayak beli bahan baku yang lebih murah atau mengganti tenaga kerja gitu Kak? Itu gimana Kak cara murahnya Kak? Oke. Waktu pertama bikin usaha terjun ke usaha Fona ini, kita produksinya ya mahal per piecesnya karena kita belum mengerti banyak lah at least. Di awal-awal kita harus belajar bahannya dapatnya dari mana tokonya, produksinya, tenaga kerjanya dari mana gitu. Dulu di awal mahal produksinya karena kita produksinya jumlah sedikit, yang pasti jadi mahal. Kalau kita produksi jumlah banyak gitu ya, per piecesnya jadi lebih murah harganya gitu. Tapi makin tahun kedua makin murah, makin murah, makin murah. Karena kita makin mengerti, bisa bandingin. Oh, toko bahan yang ini belum tentu yang paling murah. Kita bisa cari yang lain, yang ini atau yang ini gitu. Kita bisa bandingkan gitu. Terus tukang yang ini, tukang jahit yang ini itu belum tentu yang paling bagus. Bisa bisa cari yang lebih bagus lagi gitu dan lebih murah lagi gitu. It comes with time sama experience gitu, bisa memperbaiki terus gitu. Kalau bahan baku sih kita nggak mau ganti sih, nggak mau ganti jadi yang lebih murah karena kepuasan pelanggan nomor satu buat kita. Karena kalau pelanggan nggak puas, kita losing customer, kita losing bisnis jadinya gitu. Bahan baku kita nggak mau ganti jadi yang murahan, kita tetap pakai yang bagus supaya pelanggan puas, supaya dia beli lagi, atau bilang sama temannya customer ini kalau Fona itu produknya bagus gitu. Terus tenaga kerja di suatu daerah itu tidak sama dengan di daerah yang lain. Tenaga kerja di Jakarta
harganya, upahnya itu tidak sama dengan tenaga kerja di Jawa Timur, gitu. Jadi kalau upah tenaga kerja itu salah satu faktor buat produksi kan ya. Jadi kalau kita bisa cari yang lebih murah, jadi cost produksi bisa turun, gitu. Di satu daerah, di daerah lain itu beda-beda, gitu. Jadi keputusan untuk memproduksi di mana, oleh siapa gitu, itu adalah perlu digali, perlu dipelajari gitu, untuk memaksimalkan tadi supaya kita bisa kasih harga murah, tapi tetap menguntungkan buat pelaku pemilik bisnisnya. Terus kita tidak pakai toko fisik untuk berjualan, hanya warehouse sama kantor. Tapi kalau pelanggan ada yang mau beli langsung ke warehouse atau kantor kami bisa, dan banyak juga. Ada yang punya toko lain, tapi mereka tidak produksi gitu. Mereka datang ke tempat kita, beli dalam jumlah banyak untuk isi tokonya, atau ada teman-teman yang beli satuan juga datang ke warehouse kantor kita juga bisa gitu. Awalnya, waktu awal kita beroperasi itu kantor dan gudangnya di rumah sendiri gitu, di rumah orang tua tepatnya gitu. Kemudian setelah beberapa tahun kami menyewa kantor, gudang sendiri, karena mulai butuh yang lebih besar. Tapi kami tidak membeli kantor gudang tersebut, karena cost dan resikonya lebih besar di depannya kalau perlu ada perubahan bisnis model. Gitu. Itu tadi, gimana menjawab pertanyaan Dilan. Gimana bisa murah? Gitu. Oh gitu, Kak. Ya. Nah nih, apa? Tadi kan kakak kan bilang ya, comes time, comes experience kan ya? Ya. Nah, sekarang saya mau ngomong time dulu nih, Kak. Nih, selama kakak berbisnis tuh, Kak, dari dulu sampai sekarang, apakah kakak pernah bekerja sama dengan suatu perusahaan gitu? Ya. Gitu, Kak. Waktu awalnya usaha kita itu di Bali. Di Bali kita punya workshop sendiri, jumlah karyawan penjahitnya itu sekitar 25 orang. Jadi kita banyak produksi, punya tempat produksi sendiri. Kita kerjasama sama Alibaba dulu waktu di Bali, gitu, alibaba.com. Alibaba.com ini dia website seperti e-commerce gitu, tapi dia nyambungin antara bisnis sama bisnis, bukan bisnis sama klien, sama customer, bukan gitu. Bisnis sama bisnis gitu. Jadi di Alibaba ini Fona menyediakan tempat produksi buat bisnis lain gitu. Jadi ada klien-klien perusahaan-perusahaan dari Australia, Jepang, Jerman gitu yang titip produksi produk-produk mereka di kita gitu. Nah itu Alibaba kayak gitu. Setelah itu sekarang kita ada kerjasama dengan Lazada, Tokopedia, Shopee gitu. Di platform-platform e-commerce itu, Fona itu diakui sebagai brand yang terdaftar gitu, registered trademark. Jadi kita kalau di Lazada itu ada Lasmall, di Tokopedia itu ada official shop gitu. Nggak semua seller bisa masuk ke tipe penjual seperti itu. Nah itu harus punya brand yang terdaftar di DJKI nama badannya kalau di Indonesia. Oh, oke gitu, Kak. Ya. Nah, nih gini, Kak. Ini perusahaan kakak kan harusnya kan bisa berkembang nih, Kak ya. Semakin tahun tujuannya itu untuk berkembang. Nah, kakak ada itu nggak, Kak? Kayak parameter atau indikator untuk mengetahui progres bisnis, Kak, gitu, Kak? Oh, ya, pasti. Kita banyak mantau macam-macam gitulah ya, metrik-metriksnya gitu ya. Yang paling important buat kita itu lebih ke bidang akuntansi gitu, profit atau loss, untung rugi gitu. Bottom line-nya itu
kalau di akuntansi istilahnya bottom line, yang garis paling bawahnya itu warnanya merah atau hitam gitu. Jadi yang indikatornya itu yang paling besar untuk melakukan menjalankan usaha sendiri adalah untung atau rugi gitu. Jadi harus diukur terus setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu supaya kita bisa melakukan improvement yang benar gitu. Kalau bottom line-nya merah, rugi gitu ya, otomatis harus diimprove sekarang mau nggak mau gitu. Terus kalau emang dia untung bulan ini gitu, harus dibandingin juga terhadap bulan kemarin itu posisinya ada improvement semana atau ada penurunan semana gitu. Ya itu untung rugi yang mesti dipantau terus gitu, karena kita sebagai pemilik usaha itu berbeda sama tanggapan orang banyak. Kita gajiannya terakhir pemilik usaha ini, soalnya kita harus menggaji karyawan, kita harus bayar sewa tempat bangunan, kita harus bayar vendor gitu kan, dan lain-lainnya. Kalau ini pada nggak kita bayar, nggak ada bisnisnya soalnya. Jadi kita pemilik usaha itu gajiannya belakangan. Jadi tugas kita itu pemilik usaha adalah jaga supaya bisnisnya tetap profitable. Supaya si karyawan kita itu yang harus tetap dapat gaji. Kalau enggak nanti anak istrinya, keluarganya gitu ya. Keluarganya nggak ada penghasilan di rumah. Jadi tanggung jawabnya buat jaga profit atau loss itu besar gitu, nggak bisa main-main gitu. Oke. Oke Kak. Nah, ini saya mau nanya lagi nih Kak. Nih, Ya. dari Kakak pertama kali buat sampai sekarang juga nih Kak, tantangan terbesarnya itu apa Kak? Yang paling susah gitu Kak? Tantangannya ya, actually tantangan yang konstan buat Fona adalah ya bagaimana harus bisa terus beradaptasi gitu ya. Ya, mungkin ini tantangan untuk setiap bisnis ya. Harus tetap bisa adaptasi bulan per tahun gitu. Harus tetap bisa relevan terhadap perkembangan. Sama kayak kalau Dylan atau yang lain itu lihat aplikasi di smartphone itu tiap bulan ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, yang baru. Kalau kita nggak keep up, wah nggak ketinggalan udah gitu. Kita nggak bisa bersosialisasi gitu. Sekarang di sekolah aja butuh pakai Zoom gitu, belajar pakai Zoom. Gitu. Sedangkan saya sendiri baru belajar gitu, ketinggalan. Nah ini PR buat saya nih, teknologi ini baru nih gitu. Jadi harus tetap adapting terus. Yang kita lakukan di tahun kemarin belum tentu tahun depan itu masih bisa dilakukan. Gitu. Jadi harus bisa belajar terus, adaptasi terus, merubah dari yang kemarin jadi sekarang, jadi tahun depan gitu. Ya. Nggak ada satu bentuk yang bisa fit buat sampai nanti, sampai akhir zaman gitu, nggak bisa gitu kira-kira. Nah nih Kak, kan nih perusahaannya kan sekarang kan lagi istilahnya so far so good ya Kak ya. Nah Kakak ada rencana buat masa depan gitu Kak, kayak inovasi baru gitu, atau enggak memperluas dengan cara apa gitu Kak? Oke. Di Fona, our goal itu to play the long game. Bukan cuma pengen profitable di bulan ini, atau kuartal ini, atau tahun ini, gitu. Bukan mengejar follower, gitu. We want to stay in business for the next 100 years or longer. Jadi, the people inside the business bisa ganti. Bentuk bisnisnya bisa berubah.
Tapi the core of this business-nya itu harus tetap jalan terus for the next 100 years or even longer gitu. Kita itu nggak ada rencana-rencana besar harus gimana gitu di beberapa bulan ke depan atau the next few years, enggak gitu. Karena salah satu basic principle kita di Fona itu adalah we only take measurable risk. Kita selalu mengambil keputusan yang terukur dengan memperbanyak data, informasi yang berdasarkan fakta ya, bukan asumsi gitu ya. Kemudian dengan tim kita diskusikan, kita kalkulasikan bolak-balik sebelum mengambil suatu keputusan besar gitu. Oke, begitu Kak. Nah, apa? Oh iya, saya ada satu pertanyaan nih. Tadi harusnya sih saya tanya di awal ya, cuman saya agak lupa. Nah, kan perusahaan Kakak kan namanya kan Fona.id Kak ya? Nah, itu Kakak dapat nama itu inspirasi dari mana Kak? Itu Kak Vio, istri saya dulu waktu awal dia suka sama kata itu Fona. Itu Icelandic bahasa Iceland. Artinya hope, harapan. Harapan. Gitu. Ya. Itu harapan. Kita pengen masa depan yang lebih baik. Kita pengen harapan kita bisa berkembang menjadi individu yang lebih baik, belajar terus better daripada hari ini gitu. Dan kita yakin kita punya capabilities-nya untuk melakukan itu, untuk berkembang, become better gitu. Oke, begitu Kak. Nih, apa? Sekarang apa? Viewers kita nih ada yang juga ikut mau nanya nih Kak nih. Oke, silakan. Nah, pertama dari teman saya, namanya Rashid. Nah, dia menanya gini nih, Kak. Selain ini, Kak, bisnis Fona gini, Kakak melakukan kegiatan apa aja nih, Kak? Nah, terus cara Kakak mengimbang atau memanage waktunya itu gimana, Kak? Dengan kegiatan Kakak yang lain. Oke, Rashid tadi namanya ya. Oke, Rashid, good question. Untuk membagi sama kegiatan yang lain gitu ya. Ada itu namanya Eisenhower Matrix, Eisenhower Box gitu. Jadi ada box, square, dia terbagi jadi 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 gitu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Itu mungkin Rashid bisa mempelajari nanti sendiri di research gitu seperti apa bentuknya gitu ya. Jadi kuadran itu membagi antara important dan urgent gitu. Yang important itu belum tentu urgent, yang urgent itu belum tentu important gitu. Kuadran 1 gitu misalnya. Ada keluarga yang sakit harus dibawa ke rumah sakit sekarang, itu jatuhnya ke kuadran 1. Kuadran 2 itu adalah yang important gitu. Dia nggak harus dikerjain sekarang, tapi bakalan sangat bermanfaat buat masa depan gitu. Kalau kita nggak kerjain sekarang, nggak bakal terjadi perkembangan di masa depan gitu. Di kuadran 3 itu adalah hal-hal yang bisa kita delegasikan. Yang kedua tadi itu contohnya nabung gitu misalnya. Yang ketiga ini adalah hal-hal yang bisa kita delegasikan gitu, misalnya dulu waktu mulai bisnis kita jawab chat pelanggan sendiri gitu. Sekarang kita bisa delegasikan itu ke admin gitu. Tugasnya Kak Vio, Kak Han, sama Kak Fejri bisa pindah ke yang lain di kuadran 2 di bisnis ini. Gimana caranya bisa berkembang tahun depan gitu. Harus meeting sama siapa nih ya, ajak kerjasama gitu ya, gitu. Nah, kuadran 4 itu adalah hal-hal yang bisa kita tinggalin sama sekali, nggak perlu gitu misalnya. Nonton TV nggak ada habis-habisnya,
scrolling Instagram nggak ada habis-habisnya, itu masuknya ke kuadran 4 gitu. Gitu. Jadi fokusnya itu adalah di kuadran 2 gitu. Kita pilih yang mana kegiatannya fokus ke kuadran 2. Kalau kuadran 2 dikerjain dengan rajin setiap hari gitu, kuadran 1 yang mesti ngaget-ngagetin gitu ya karena ada keluarga yang sakit harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Itu bisa jadi diminimize gitu. Dengan kita minum vitamin satu keluarga gitu. Nggak naruh barang-barang sembarangan yang keinjak jadi kepleset gitu misalnya gitu kan. Nah, itu jatuhnya ke kuadran 2. Itu olahraga setiap hari, tetap sehat jadinya gitu. Ya. Oke, begitu Kak. Nih, ada lagi nih Kak yang nanya nih, namanya Raffi. Ya, Dia nanya gini Kak. Tadi kan apakah Kakak memiliki offline store? Tadi kan Kakak sudah menjelaskan kalau bisa dibeli langsung di pabriknya kan Kak ya? Nah, di dia nanya gudang, ya. di gudangnya. Nah, dia juga nanya nih Kak, di mana itu Kak? Uh, dicoba di googling Fona handbags itu nanti keluar di petanya di daerah Jakarta Selatan, Ciganjur, dekat rumah Gus Dur. Ininya gudang Yes. kita. Oh gitu Kak. Nih, ada Ya, satu pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan ya, terakhir nih. Nih dari teman saya juga namanya Retno Kak. Jadi dia ya. nanya gini Kak. Nih, di masa pandemi ini Kakak menjalani bisnisnya gimana Kak? Kabar saat ini. Menjalani bisnisnya saat ini mengenai apa? Penjualan? Penjualannya Kak? Oke. Penjualannya konstan saja. Good, that's a good thing. Kalau kita jualannya online, jadi kita sudah dari awal memang fokusnya itu melakukan bisnisnya online, transaksi online, jadi mencari pelanggan online gitu dari awal. Dari 7 tahun lalu ya, Fona, seperti itu gitu. Nah, karena kita udah dari awal online, terus semasa pandemi ini kan banyak yang beralih dari toko fisik jadi online gitu karena toko fisiknya sepi gitu, usahanya sepi gitu. While mereka baru shifting, pindah dari fisik menjadi online, kita sudah ada di sini udah lama gitu. Ya, thankfully ini apa namanya steady aja. Oh, steady aja Kak, ya Kak. Hmm. Nih, saya mau coba ini nih Kak, menggabungkan pertanyaan yang barusan Kakak jawab sama pertanyaan saya yang tadi tuh, Ya, yang yaitu tantangan tersusah. Nah, kalau di masa pandemi ini nih, bisnis Kakak itu termasuk tantangan susah yang tadi nggak Kak? tantangan tersusah atau enggak? Kita melihatnya nggak seperti itu sih ya. Uh, kita sebagai tim selalu ngelihatnya uh, there always be next problem bigger than this gitu. We can always Pasti Kak. improve better gitu. Jadi kita nggak pernah menempatkan kayak gitu sih. Sekarang ini adalah yang tersusah, nggak gitu. Problems in life itu bakalan ada, tetap ada gitu. Actually, kalau nggak ada problem ya nggak hidup gitu actually kan gitu Iya kan. Kak. Uh, uh, ya cara pandang kita terhadap bisnis sebagai Fona sebagai tim tuh seperti ini, masih banyak yang kita bisa improve dari bisnis ini. So our activity every day is to doing that improvement no matter the size gitu, gede atau kecil improvementnya. Sistem seperti itu yang kita lakukan di Fona, selalu making improvement gitu. Walaupun hari ini nggak ada problem apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, kita selalu nyari kita bisa improve apa, gimana gitu. Oke. Ya, Ini pertanyaannya sudah habis. Ini teman-teman yang di dalam ini Zoom ini ada yang mau nambah pertanyaan nggak? ayo silakan. Sepertinya cukup.
Sudah cukup? Ya cukup aja udah. Oke, cukup. Oke. Kak, makasih ya Kak sudah meluangkan waktu. Nih, terus terima kasih juga atas ilmu yang sudah Kakak berikan nih ke kita nih. Semoga bermanfaat nih bagi viewers kita nih. Nah, semoga perusahaan Kakak juga makin meningkat ya Kak dan semakin sukses Kak. Ya, terima kasih. Ya, senang bisa berada di sini. Oh iya, ya. Terima kasih ya Kak. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.